Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Aprilianti. Hari ini saya tidak hanya akan memaparkan sebuah materi saja, tetapi saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir, bagaimana mungkin sebuah kitab yang turun 14 abad tahun yang lalu masih bisa kita pahami dengan sangat presisi hari ini? Jawabannya ada pada disiplin ilmu. Maka hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih jauh tentang ulumul Quran. Nah, kenapa ilmu ini lahir? Coba bayangkan teman-teman, ketika Islam mulai meluas ke wilayah Persia atau Romawi, banyak orang non-Arab yang masuk Islam, namun mereka lumayan agak sulit untuk memahami bahasa kebahasaan dalam Al-Quran. Disinilah sebuah urgensinya. Allah berjanji dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Cara Allah menjaga Al-Quran tidak hanya begitu saja, tidak instan, tetapi melalui tangan-tangan para ulama yang merumuskan kaidah-kaidah ilmiah. Ulumul Quran hadir sebagai instrumen nilai-nilai untuk menjaga pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi pertama yang akan saya bahas mengenai definisi dan objek kajian ulumul Quran. Secara bahasa, ulumul Quran berasal dari kata ulum, tidak menggunakan ilmu, karena ulumul Quran tidak hanya terdiri dari satu ilmu, tetapi terdiri dari beberapa cabang ilmu. Ada sastranya, ada hukum, ada sebuah sejarah di sana. Objek kajian dari ulumul Quran mengenai Al-Quran itu sendiri. Ya, tapi bukan hanya sekedar bacaan, tetapi dilihat dari berbagai sisi. Bagaimana ia turun, bagaimana ia disampaikan, bagaimana Al-Quran itu bisa sampai kepada kita hari ini, bagaimana cara kita membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar, bagaimana kebahasaan dari Al-Quran tersebut, nasih mansuknya bagaimana, dan lain sebagainya. Lalu, di mana posisi Al-Quran? Atau di mana kedudukan Al-Quran itu? Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 2 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Dzalikal kitabu la raiba fi, kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran itu sebagai al-masdarul awal, ya sebagai sumber utama atau sumber pertama yang dijadikan hukum dalam Islam. Karena bisa kita bayangkan, Al-Quran ini sebagai pondasi. Jika pondasi itu roboh dalam suatu bangunan, maka bangunannya akan ikut roboh. Selanjutnya, urgensi memahami ulumul Quran. Pertanyaannya, bisa gak sih kita memahami Al-Quran hanya dengan terjemahannya saja? Jujur, hal itu sangat berisiko, karena tanpa ulumul Quran, kita bakal terjebak pada sesuatu yang pernah disebutkan Rasulullah SAW, yaitu tafsir bai ar-rai, atau menafsirkan Al-Quran dengan seenak hati kita, tanpa tahu konteksnya seperti apa, sehingga ulumul Quran hadir sebagai filter supaya kita bisa menafsirkan Al-Quran. Tidak hanya sekedar menafsirkan, menerjemahkan, tetapi kita bisa tahu konteksnya apa. Karena dalam Al-Quran bisa saja katanya sama, tapi konteksnya berbeda. Lalu, proses turunnya Al-Quran. Teman-teman tahu gak, Al-Quran itu tidak turun sekaligus atau langsung menjadi sebuah buku, tetapi ia turun berangsur-angsur selama 23 tahun. Kenapa? Dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 32 dijelaskan, yaitu untuk linusabbika fuadaka, untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW. Secara kritis kita bisa lihat bahwa hal ini merupakan strategi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Al-Quran itu memanusiakan manusia. Perubahan sosial tidak bisa kita lakukan secara instan, harus bertahap. Inilah
indahnya proses nuzulul Quran, masuk ke bagian sejarah dan kodifikasi Al-Quran. Ini merupakan proses yang sistematis, karena seperti yang kita tahu bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW, Al-Quran tersebar dalam bentuk hafalan dan tulisan dalam bentuk pelepah kurma, batu, maupun telang belulang. Lalu masuk ke masa Abu Bakar As-Siddiq. Di sini urgensi muncul atau masalah muncul setelah Perang Yamamah. Pada perang itu banyak para penghafal Al-Quran yang gugur di perang itu, sehingga Abu Bakar As-Siddiq merasa bahwa Al-Quran ini harus dibukukan, Al-Quran ini harus segera dikumpulkan supaya Al-Quran itu tetap ada. Sehingga Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan catatan-catatan Al-Quran. Dan Zaid bin Sabit juga memiliki standarisasi yang sangat tinggi, karena catatan-catatan yang diberikan harus bentuk yang asli juga, ataukah mereka memang memiliki saksi, mereka menjadi saksi ketika mereka mendengar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Masuk ke zaman Utsman bin Affan. Seiring berjalannya waktu, meluaslah agama Islam ke berbagai juru dunia, dan muncullah sebuah perbedaan dialek yang memicu sebuah perpecahan, sehingga Utsman bin Affan mengambil langkah yang sangat penting untuk membantu supaya perpecahan ini tidak berlanjut. Ia mengambil langkah penting untuk menstandarisasikan Al-Quran, atau juga disebut dengan Rasm Utsmani. Hal ini merupakan misi visioner para sahabat supaya Al-Quran atau wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad bisa terjaga sampai hari ini. Dengan adanya kodifikasi Al-Quran dan distandarisasikan pada masa Umar bin Affan, kita bisa melihat bahwa kita tidak akan memiliki perbedaan di antara, mau kalian lihat dari Amerika, mau kalian lihat dari Timur Tengah, itu akan sama saja. Kita juga belajar konsep Makkiyah sebelum hijrah dan Madaniyah setelah hijrah. Makkiyah biasanya bahasanya puitis dan membahas akidah, karena untuk membangun pondasi atau juga karakter building. Sedangkan Madaniyah setelah hijrah lebih sering membahas tentang hukum dan sosial atau national building, karena umat sudah punya negara. Kalau kita paham antara Makkiyah dan Madaniyah, kita bisa menempatkan hukum atau suatu ayat dalam pendidikan atau lain sebagainya. Terakhir, aspek kebahasaan dalam Al-Quran. Saya membaginya menjadi 3 bagian, ada lafaz, makna, dan balago. Yang pertama tentang presisi kata dalam Al-Quran. Al-Quran dalam pemilihan katanya tidak sembarangan, tetapi ia memiliki pemilihan kata yang sangat indah. Lafaznya, kata, dan makna artinya memiliki hubungan yang sangat harmonis. Contohnya, kata hujan atau angin. Ia memandang apakah hal ini bisa disebut sebagai rahmat, atau hal ini merupakan ajab, karena suatu kata, sinonim kata bisa saja berbeda arti. Karena dalam Al-Quran, walaupun meskipun misalnya katanya sama, tetapi bisa saja arti atau dari konteks dari terjemahan tersebut berbeda. Selanjutnya adalah seni retorika atau gaya bahasa dalam Al-Quran, atau juga bisa disebut balago. Gaya bahasa dalam Al-Quran itu sangat indah. Bukan puisi, tapi ia sangat berirama. Bukan prosa, tapi ia sangat logis. Sastranya mampu menyentuh hati manusia dan akal manusia secara bersamaan. Analisis kritikalnya begini. Kenapa Nabi Muhammad SAW mujizat terbesarnya adalah Al-Quran? Mujizat terbesarnya adalah bahasa. Karena bahasa merupakan alat berpikir.
Al-Quran sangat-sangat indah yang mampu melebihi intelektual manusia. Al-Quran membuktikan bahwa itu merupakan karya ilahi yang dimana retorika, bahasa, gaya bahasa, lapaj artinya tidak bisa ditirukan dari manusia zaman dulu hingga sekarang. Jadi kesimpulannya teman-teman, belajar ulumul Quran tidak hanya menjadikan kita pintar secara teoris saja, tetapi juga upaya kita supaya kita punya kerangka berpikir yang sehat dalam beragama. Kita tidak mudah menyalahkan orang dan kita bisa bijak melihat perbedaan tafsir. Sekian presentasi saya. Semoga materi ini bisa membuat kita semakin cinta kepada Al-Quran. Saya Naila Aprilianti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.